Salam budaya, salam rahayu. Kembali lagi bersama saya Mas Heru Nugroho di podcast masih di podcast 10 yang tentang pembahasan Ki Gondo Sudarman. Dan ini seri yang kedua, yang pada sesi kemarin pembahasan tentang Blencong. Sekarang saya akan membacakan penulis mengupas tentang ini kelir di wayang. Kelir di dalam istilah pedalangan lebih menunjuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Kelir biasanya terbuat dari kain berwarna putih berbentuk 4 persegi panjang dengan panjang 3 hingga 12 meter dan lebar 2 hingga 3 meter. Kalau untuk kelir ini seringkali juga menurut selera dari para dalang-dalang yang ingin membuat semacam kreativitas dan kombinasi kelir mau panjang berapapun, itu selera dari Pak Dalang sendiri. Dan juga tuntutan untuk sebuah pementasan pagelaran wayang kulit. Kelir ini terbuat dari bahan kain sejenis katun, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin sehingga jika wayang ditempelkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Corak corak untuk sebuah kelir itu biasanya ini juga ada tim kreativitas sendiri untuk timnya Pak Dalang ini untuk membuat corak-corak seperti corak-corak batik ya. Sisi atas disebut sebagai pelangitan sehingga sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Bila suatu tokoh boneka wayang dalam posisi terbang, maka akan sampai menyentuh kelir bagian atas ini. Sedangkan pelemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang. Jika tancapan wayang di atas garis palemahan, wayang tersebut akan terlihat mengambang. Sisi kanan kiri kelir dijahit berlubang untuk tempat meletakkan sligi. Sligi ini semacam tiang kecil yang terbuat dari bambu atau kayu untuk membentangkan kelir di bagian kanan dan kiri yang ditancapkan pada batang pisang di bagian bawahnya. Sedangkan bagian atas dihubungkan dengan gawangan kelir. Di sisi atas dan di bawah kelir juga dijahitkan besi berbentuk bulatan atau segitiga kecil yang berfungsi untuk mengencangkan kelir dengan tali di bagian atas yang bernama pluntur dan dengan pelacak atau placek di bagian bawah. Pada perkembangan bentuk kelir saat ini tidak hanya berbentuk 4 persegi panjang, tetapi untuk kebutuhan tertentu kelir ada yang dibuat dengan bentuk setengah lingkaran, sebagaimana separuh bola dunia dengan bergambarkan pulau-pulau di sisi bagian atas. Kelir ini sangat berkaitan erat dengan gawangan kelir, debok, tapak doro, kotak wayang, dan keprak. Nah, sekarang pembahasan tentang keprak ini, keprak dari wayang kulit Purwo yang bersumber dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia dari wayang kulit. Penuturan ini dari sumbangan tulisan Ki Bambang Asmoro sebagai penulisnya. Begini penuturannya. Keprak adalah suatu alat yang terbuat dari perunggu atau besi dengan ukuran kira-kira 20 x 27 cm. Terdiri beberapa lempengan diberi logam, diberi lubang
pada bagian atasnya dan diberi seutas tali. Digantungkan pada kotak wayang dengan tatanan sedemikian rupa sehingga bila dipukul atau akan menimbulkan efek bunyi prak-prak. Bisa prak-prak, bisa ting-ting. Kalau di prak-prak itu piak-piak ya. Piak-piak itu di Solo, kalau di Jogja ting-ting. Dalam pergelaran wayang kulit Purwo gaya Surakarta, wayang golek Sunda, wayang Betawi, keprak terdiri minimal 3 buah. Ada yang 4 buah dan 5 buah. Sedangkan untuk pakliran gaya Yogyakarta, keprak hanya terdiri dari 1 lempengan besi saja yang dilandasi dengan kayu seukuran keprak, dipukul dengan cempolo besi yang dijepit oleh kaki seorang dalang dan efek bunyi yang ditimbulkan ting-ting. Agar menghasilkan suara keprak yang bagus, seorang dalang harus tahu teknik memasang keprak dan teknik membunyikan keprak dengan baik. Keprak dalam pakliran biasanya untuk mengiringi gerakan wayang serta untuk memantapkan solah atau gerak wayang. Dalam wayang kulit Gagrag Surakarta, saat ini lebih memilih keprak berbahan besi putih beberapa lembar dikombinasi dengan keprak perunggu beberapa lembar yang diyakini mempunyai efek suara lebih nyaring. Dan sekarang pembahasan tentang gapit wayang kulit. Gapit dalam wayang kulit menunjukkan pada bagian penyangga wayang, terutama yang menempel dari kaki wayang dan dieluk sesuai dengan badan wayang. Dieluk ini ditekuk ya, melewati pinggang, dada, kepala hingga pada ujung rambut atau mahkota. Gapit biasanya dibuat dari tanduk kerbau. Gapit menurut Ki Sumadi, seorang pengrajin gapit wayang dari Kuel Klaten dan juga seorang dalang, dibagi dalam beberapa bagian. Bagian paling bawah berbentuk lancip yang biasanya ditancapkan pada batang semu atau batang debok pisang yang dinamakan antup. Di bagian atas dari antup terdapat lengkeh, genuk, dan picisan yang ada di bawah kaki wayang. Sedangkan bagian selanjutnya disebut cempurit. Konon ketiga bagian ini diambil dari nama pangkat para penunggu pintu keraton, yaitu Lurah Lengkeh, Lurah Genuk, dan Lurah Picis. Sesudah melewati ketiga lurah ini, baru kita akan menemukan pintu utama yang dinamakan cepuri. Oleh karena itu, bagian gapit yang paling atas disebut cempurit. Pesinden juga sering disebut sinden. Menurut Ki Mujoko Djoko Raharjo almarhum, berasal dari kata pasindian yang berarti yang kaya akan lagu atau yang melakukan, melantunkan lagu. Sinden juga disebut waranggono, woro berarti seseorang berjenis kelamin wanita, dan anggono berarti sendiri. Pada zaman dahulu, waranggono adalah satu-satunya wanita dalam panggung pargelaran wayang kulit ataupun pentas kelenengan. Sinden memang seorang wanita yang menyanyi sesuai dengan gending yang disajikan baik dalam kelenengan maupun pergelaran wayang. Istilah sinden juga dinamakan untuk menyebut hal yang sama di beberapa daerah seperti Sunda, Banyumas, Yogyakarta, Jawa Timur, dan daerah lainnya yang berhubungan dengan pergelaran wayang maupun kelenengan. Sinden tidak hanya satu orang dalam pergelaran, tetapi untuk saat ini pada pertunjukan wayang bisa mencapai 8 hingga 10 dan mungkin bisa 12 orang pesinden, bahkan lebih untuk pergelaran yang sifatnya spektakuler atau kolosal gitu. Pada pergelaran wayang zaman dulu, sinden duduk di belakang dalang, tepatnya di belakang tukang gender dan di depan tukang kendang. Hanya seorang diri dan biasanya istri dari dalangnya ataupun salah satu pengerawit dalam pergelaran tersebut. Istri pengerawit.
Tetapi seiring perkembangan zaman, terutama di era Ki Narto-Sabdo yang melakukan berbagai pengembangan, sinden dialihkan tempatnya menghadap ke penonton, tepatnya di sebelah kanan dalang atau sebelah kiri dalang, tergantung dari tempat lokasi. Tempat itu cukup enggak untuk menaruh sinden, atau bisa dibilang untuk mempergelarkan sinden. Pokoknya sinden untuk zaman sekarang ini, waktu era Ki Narto-Sabdo, beliau-beliau sinden-sinden Waranggono ini berhadapan dengan penonton. Di era modern sekarang ini, sinden mendapatkan posisi yang hampir sama dengan artis penyanyi campursari. Bahkan untuk sinden tidak hanya dibutuhkan untuk mahir dalam menyajikan lagu, tetapi juga harus menjaga penampilan dengan berpakaian yang rapi dan menarik. Sinden tidak jarang menjadi pepasren atau penghias sebuah panggung pertunjukan wayang. Bila sindennya cantik-cantik dan muda, biasanya yang nonton akan lebih kerasan dalam menikmati pertunjukan wayang. Perkembangan wayang saat ini bahkan sinden tidak hanya didominasi wanita, tetapi telah muncul beberapa sinden, ini sinden yang laki-laki. Para pendengar mungkin pernah menonton ini sindennya dari Ki Anom Suroto, itu kan pernah juga ada sinden yang laki-laki. Juga pada pertunjukan wayangnya Ki Mantep Sudarsono juga pernah menampilkan sosok sinden yang laki-laki. Dan sinden laki-laki ini suaranya merdu seperti wanita. Tetapi dalam dandanannya sinden ini tetap memakai pakaian adat Jawa selayaknya pengrawit pria. Sinden laki-laki ini malah menjadi tren para dalang untuk menghasilkan nilai lebih pada pergelarannya. Baik, ini penulis dari Pak Bambang Asmoro juga mengulas tentang solah wayang ini, solah wayang. Begini penuturannya. Solah yaitu istilahnya pedalangan wayang kulit Purwo Gagrak Surakarta, yang istilahnya sama dengan ini. Solah ini adalah gerak wayang. Solah adalah gerak. Seluruh gerakan wayang yang terjadi saat pertunjukan wayang kulit Purwo Adil yang terdiri dari satu wayang atau lebih, solah juga dapat menunjukkan watak wayang yang sedang diperlihatkan dalang, atau gerakan khusus ciri khas suatu tokoh wayang. Misalnya gerak raksasa kan berlainan dengan gerak wayang kesatria. Suatu contoh solah gerakan khas tokoh raksasa argumen Denowo Repatan, atau mencakup gerak sempok, nyawur, nyaut, glundung, salto, nyakot itu nyokot, menggigit dan lainnya. Berlainan dengan harimau atau macan simo yang mempunyai gerak atau nubruk menerkam, ngeletak juga. Solah tokoh Gathotkaca selain berlaku ulap-ulap, cancut, melintir gumbolo itu kumis, juga memiliki gerakan terbang. Wayang yang tergolong agung seperti tokoh Bima misalkan akan mempunyai solah yang sangat khas, bahkan tak banyak gerak. Bila gerak volume gerakannya agung, misalnya apabila wayang jangkaan seperti Gathotkaca memerlukan puluhan langkah sebagai berlaku pada jagat wayang. Bimo atau bisa dibilang Bimoseno hanya perlu 3 hentakan langkah sebagai berlakunya dari jagatan ujung kanan hingga ke ujung kiri. Makin agung wayangnya, biasanya gerakannya makin sedikit atau minimalis. Begitu pula dengan raksasa agung atau Butoraton, sangat berlainan gerakannya dengan raksasa curah. Maksud saya raksasa rucah. Berdasarkan pengelompokan wayang, perbedaan solah itu akan sangat nampak. Misalnya dari solah putren atau wayang perempuan, katongan, putran, jangkahan, dugangan,
Bambangan, Bayen, Setanan, Rempaan, Kewanan akan berlainan. Putren sendiri solanya berjenis-jenis. Misalnya Sri Kandi dengan Sembodro, solanya bertolak belakang. Yang Sri Kandi gesit, suka perang, hampir seperti pria, sedangkan yang Sembodro lebih luwes, pendiam, berpikir-pikir, kelemar-kelemar. Begitu pula Setanan dari beragam macam bentuk. Pocong misalnya, solahnya akan berlainan dengan Banaspati, Gendruwo, Klenthing, Mungil, dan lainnya. Betapa sulitnya bekal yang mesti ditempati seorang dalang dalam pertunjukan wayang. Satu hal seperti solah ini saja sudah memerlukan keahlian khusus sebagai menguasai watak seluruh wayang yang diperlihatkannya, sehingga gerakan wayang satu sama lainnya akan berlainan. Dan yang paling penting solah yaitu ekspresi watak tokoh wayang. Seorang dalang diharap mengerti bentuk dan mengerti betul terhadap watak setiap wayang yang diperlihatkannya, sehingga penjiwaan akan mampu menghidupkan wayang di atas kelir seolah punya nyawa. Contoh dalang yang mampu melakukan wayang dengan hidup yaitu almarhum Ki Gondo Darman, dalang dari Sragen. Beliau sangat dapat memberikan ruh pada tokoh Semar. Seluruh gerakan Semar akan nampak seperti manusia. Di biografinya Mbah Gondo Darman ini, para pendengar kalau melihat di beberapa video dari Mbah Gondo Darman ini, ada beberapa wayang memang hidup gitu loh. Kesannya beliau setelah memegang sebuah karakter wayang, siapapun itu dan tokohnya apa itu selalu seolah-olah hidup. Menurut saya Mbah Gondo ini pasti neo latihane terus istilahnya manjing dari siji, antara roh dalang dengan roh wayang ini jadi satu. Gak berbeda dengan keperak dan wayang, rohnya harus juga bersatu, karena ritmis gerakan wayang akan bisa lebih hidup. Itulah sulitnya untuk menjadi seorang dalang yang harus mengerti semua karakter-karakter dari tokoh-tokoh satu wayang kotak, satu kotak wayang itu. Dan mungkin lebih ya, ada karakter buta raton ataupun karakter jahat semuanya. Di antaranya ada Kurowo, di sebelah kiri itu kan biasanya ada Kurowo, ada buto-buto, ada buto raton, ada patih-patih buto, dan sebelah kanan adalah yang alusan-alusan seperti Janoko, Kresno, tokoh-tokoh watak-watak alusan di Bimo. Dan di sebelah kanan itu kan kalau di sebuah pagelaran wayang kulit kan sebelah kanannya pasti rombongan ini wayang kulit tokoh-tokoh yang alusan. Mungkin para pendengar yang budiman di channelnya Mas Heru Nugroho, dari beberapa ada 2 seri tentang wejangan dan wewarah dari Mbah Gondo Darman dan murid-muridnya ini, semoga bisa bermanfaat. Saya juga bisa belajar lebih tentang sebuah karya leluhur dari nenek moyang kita ini. Memang harus di uri-uri kebudayaan seperti ini, karena menurut saya tadi dibahas di depan bahwa menjadi seorang dalang itu memang sulit, butuh prihatin yang sangat tinggi, dan bukan hanya dengan waktu dekat, bukan dalang instan, tapi memang dalang-dalang yang harus bisa menciptakan dalang-dalang yang lebih profesional dan tahu semua karakter-karakter wayang dan mempunyai khas tersendiri untuk bisa dinikmati oleh penonton seluruh Indonesia dan pencinta dari wayang kulit itu sendiri. Oke, terima kasih dari saya Mas Heru Nugroho.
podcast kali ini seri kedua dari Mbah Ki Gonto Darman Wara Danupatah, dan juga tentang ensiklopedi dari wayang kulit itu sendiri. Sebuah pagelaran wayang kulit yang terdiri dari kelir, wayang, keprak, semuanya semoga sangat bermanfaat dan semoga menjadi manfaat bagi para pendengar, khususnya untuk dalang-dalang muda yang untuk saat ini mencari jati diri sebagai seorang dalang yang profesional. Baik, untuk kali ini saya atas nama Mas Heru Nugroho berterima kasih kepada pendengar dari podcastnya Mas Heru Nugroho Official. Tetap sedulur selawase, kita ambil yang baik-baik. Dengan podcast ini semoga semuanya terhibur, semuanya bisa refresh, dan kita bisa flashback ke dalang-dalang yang senior-senior ataupun mahaguru-mahaguru dalang. Kita bisa belajar banyak tentang semuanya, tentang partikel-partikel yang ada di sebuah pagelaran wayang kulit, dan juga menjadi seorang dalang yang profesional dan mempunyai karakter. Oke, terima kasih, salam dari saya. Kalau ada salah kata dari saya nyuwun pangapunten mbok bilih, karena kawula hanya untuk membacakan tentang dari sumbernya Pak Bambang Asmoro. Semoga semuanya terhibur. Salam Rahayu, salam budaya, salam rahayu. Matur nuwun.